penggunaan integral, cuman kalian bingung nanti boleh silahkan ditanyakan seperti itu ya. Ini sambil menunggu mungkin saya konfirmasi ya. Tadi kita sudah lihat definisi secara umumnya ya. Nah, mungkin saya konfirmasi dulu untuk rumus pencarian integral ya. Untuk rumus pencarian integralnya, atau kita ingin melihat fungsi-fungsi apa saja yang bisa kita langsung integralkan, kan seperti itu ya. Yang pertama, kalau fungsinya itu bentuknya itu adalah X pangkat R dikalikan dengan DX. Nah, ini hasil integralnya apa? X pangkat R plus 1 per R plus 1. Oke. X pangkat R plus 1 per R plus 1 ya, ditambah dengan C, jangan lupa. Tapi ini kalau R-nya itu tidak sama dengan min 1 ya. Nah, kalau min 1 kenapa tidak ini ya, tidak boleh? Karena nanti ini akan ada pembagian dengan 0. Seperti itu ya kalau R-nya min 1. Makanya kalau untuk yang R-nya sama dengan 1, mungkin ini saya tambahkan di sini integral 1 per X dx itu ya. Nah, ada yang masih ingat dulu mungkin apa? Ini tuh notasi untuk apa namanya tuh? ln tuh? Ln. Ln ya. Nah, ini ln nilai mutlak X ditambah C. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya X pangkat R, ini adalah X pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1 ditambah C. Kalau R-nya itu tidak sama dengan min 1. Kalau sama dengan min 1 atau berarti kan sama dengan 1 per X ya, maka nilai integralnya itu sama dengan ln X ditambah C. Seperti itu. Kemudian mungkin tambahannya lagi adalah ini. Integral E pangkat X dx. Saya tuh lupa apakah di turunan saya pernah ngejelasin ini enggak ya. Tapi ini, E pangkat X itu ini adalah fungsi yang istimewa ya. Kenapa? Karena kalau dia diintegralkan itu dia akan sama dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Begitu juga kalau diturunkan, maka dia akan sama dengan dirinya sendiri turunannya. Jadi kalau E pangkat X diintegralkan, ya E pangkat X lagi. Kalau diturunkan, ya E pangkat X lagi, seperti itu. Jadi sama, diintegralkan, diturunkan, kecuali nanti pangkatnya itu bukan X, 2X plus 1, begitu ya. Nah, itu beda lagi ya, beda lagi. Jadi kalau di sini dia itu pangkatnya itu adalah X, nah ini yang disebut dengan fungsi-fungsi dasarnya, seperti itu. Nanti untuk fungsi-fungsi yang lain berarti nanti harus kita ada pemisalan dulu, seperti itu, ada integral substitusi, ada integral parsial, begitu ya. Nah, itu terus yang berikutnya itu adalah nomor 5 ini tuh. Nomor 3, nomor 4 untuk terkait dengan integral trigonometri, integral sin X dx apa? Min cos plus C. Min cos X plus C. Minus cos X plus C. Berarti itu ya. Satu lagi, yang kelima, integral cos X dx. Ini apa? Sin X plus C. Sin X plus C. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya itu turunan dari yang lain, seperti itu ya. Nanti ada fungsi diintegralkan lagi dan lain-lain. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas? Kalau tidak ada, saya ingin coba untuk teknik integrasi ya. Teknik integrasi yang di tugas yang kemarin kita sudah sampai di integral substitusi. Jadi caranya itu nanti akan ada pemisalan ya. Jadi kalau misalkan U-nya itu sama dengan fx gitu, dan integral dari untuk yang ini biar kita samakan saja ininya. Misalkan U sama dengan gx,
Seperti itu, dx dx. Kemudian du-nya berarti di sini du-nya adalah, kalau u-nya sama dengan gx, maka du-nya itu apa? Pakai prinsip turunan? Di aksen X. G aksen X, dx. tapi oke, dx ya. Maka kita punya integral dari f(gx) dikalikan dengan g aksen X dx. Nah, ini akan sama dengan integral gx-nya kita ganti dengan u. Ini fu dikalikan dengan g aksen X-nya adalah u ya, ini, dan integral fu du ini adalah fu. Maka ini adalah hasilnya adalah fu ditambah dengan c, seperti itu ya. Nah, ini yang sudah ada di PPT yang saya berikan. Untuk contohnya, coba kita lihat dari yang ditugaskan ya. Kita mulai dari yang nomor 6 dulu yang gampang. Nomor 6, saya punya di sini integral x kuadrat dikurangi 4 pangkat 3 2x dx. Ada Ivan? Ya, Bu. Ivan yang ini gimana cara ngerjainnya, Ivan? Yang itu, sebentar, Ya. Bu. Tadi, Bu. Lihat dulu. Itu teh tugas individu kan, Bu? Atau yang kelompok? Yang mana ya? Empat, lima, enam. Kalau yang individu mah bukan itu sih, Bu. Kalau Nggak jadi yang masalah sih mau yang individu maupun yang kelompok. ya, tapi bentuk soalnya tuh kalau yang ini mah gini beda gitu. Kalau yang Ipan kerjain mah Ya kalau seperti ini gimana? X dx. Bentar, Bu. Atau mungkin ada yang mau bantu? Ada Tasya? Coba dibantu. Bantu Ivan ini. Dikasih petunjuk, nanti kembali lagi ke Ivan. Ada Tasya? Di kemarin kayak dikerjain di apa namanya, disubstitusiin, jadi 2 integral x pangkat 2 dikurang 4 kurung pangkat 3 x dx. Pertamanya dulu. Pertamanya gimana?
disubstitusiin ke T sama dengan X pangkat 2 min 4. T sama dengan X pangkat 2 min 4. X pangkat 2 min 4. Selanjutnya, Kalau di sini mah saya langsung ke 2 integral X pangkat 2 min 4 pangkat 3 X dx. terus habis itu gimana? Atau coba, kalau ini sudah sampai sini ya, saya punya T sama dengan X kuadrat min 4. Habis itu Herdi digimanain ya kira-kira? Langsung di ini kali Bu, apa namanya? Yang apa pangkat 3-nya itu, kan itu kan T sama dengan X kuadrat min 4. Mungkin nantinya bakalan jadi 3 dalam kurung T pangkat, itu turunannya. Kalau naik berarti X. Sebentar Bu. T kuadrat. Ini pangkat 3, pangkat 4. Cek. Sebentar, ngeblank. Sok, yang lain. Ntar kebagian ditanya. Hanif, gimana Hanif? Abis ini gimana Hanif? Ada Hanif? Enggak ada Hanif? Kalau Rerindra ada? Ada Bu. Ada. Gimana Rerindra? Habis ini Ibu harus ngapain nih? Atau enggak itu yang 2x dx-nya itu di turunannya du, misalkan x kuadrat min 4-nya u. Ini udah dimisalin, udah dimisalkan. Yang dimisalkannya itu adalah T sama dengan X kuadrat min 4. Nah, kira-kira kalau Ibu udah memisalkan seperti ini, selanjutnya Ibu harus apa nih? Yang 2x dx-nya TU. 2x dx-nya gimana? Jadinya kan nanti 2x dx integral dari T. Integral T. Ke sini, integral T pangkat 3. T pangkat 3. Terus turunannya TU. DU. U-nya dari mana? Turunan yang 2x dx itu. Kan enggak ada U di sini. Coba. Naufal ada? Sarah? Yang di misalnya, Bu. Yang di misalnya gimana? Jadi dt sama dengan 2x dx. dt sama dengan 2x dx. Kenapa seperti ini, Sarah? Kayak contoh yang Ibu tadi. Contoh yang Ibu tadi. Jadi, kan T-nya sama dengan X kuadrat min 4. Nah, dapat dt jadi sama dengan 2x dx itu dari mana? Diturunkan, Ibu. Diturunkan. Kita turunkan T-nya dapat dt. Yang X kuadrat min 4-nya kita turunkan. Jadi apa? 2x dx. Seperti itu ya. Atau kan dt per dx kan seperti itu ya. dt per dx sama dengan X turunan dari 2x. Seperti kita, ini tuh seperti waktu kita mengerjakan soal tentang turunan implisit kan seperti ini ya. Nah, begitu. Habis ini kita ganti si 2x dx-nya itu dengan apa? Dengan apa Sarah digantinya?
Ini kalau kita lanjutkan integralnya, ini kan, ini jadi apa nih? X kuadrat min 4-nya kan jadi T, ya. Terus ada pangkat 3, berarti T pangkat 3. Nah, 2X dx-nya jadi apa? Jadi dt. DT. Sekarang kita cari integral T pangkat 3 dt. Ini sama dengan apa? Siapa yang mau jawab? Alif? 4 per 4. Oh, T pangkat 4 per 4 per 4. Ada lagi, Tam? Jangan lupa plus C ya. Oh ya. Karena ini integral tak tentu. Jadi kita harus menambahkan konstanta. Karena sebenarnya turunannya bisa hasil integral dari suatu fungsi itu kan boleh banyak ya kalau integral tak tentu. Yang membedakan cuman konstanta di belakangnya saja, seperti itu ya. Nah, begitu ya. Coba sambil yang tadi mungkin masih ini coba dilihat lagi ya, dicek lagi. Kita contoh lagi yang nomor 8. Integral 3x dikalikan dengan akar 3x kuadrat ditambah 7 dx. Siapa yang mau ini? Atau saya tunjuk aja dulu lah. Ada Dwi Putra? Iya, Bu. Dwi, ini harus diapain dulu? Yang pertama harus diapain dulu nih? Akarnya diubah kali ya, Bu. Akarnya diubah jadi apa? Pangkat min setengah ya. Pangkat min setengah atau pangkat setengah? Pangkat setengah kayaknya. Oke, setelah itu ini integral 3x dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 7 pangkat setengah dx itu ya. Habis itu gimana? Habis ini gimana lagi, Dwi? Tuh, coba dibantu sama Eka. Iya, Bu. Coba habis ini diapain, Eka? Dimisalkan, Bu, Kita yang misalkan. di dalam kurungnya. Misalkan apa? U deh, Bu. Misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 7. U-nya adalah 3x kuadrat plus 7. Habis itu diapain? Yang 3x kuadrat itu diturunkan dulu, Bu. Jadi du per dx sama dengan 6x. du per dx sama dengan 6x. Lalu apa namanya, Bu? Diturunkan lagi. Diturunkan lagi. dx-nya sama dengan 1 per 6x dx. dx-nya sama dengan 1 per 6x dx. Iya. dx atau du atau yang mana? dx. dx Du. sama dengan du ya, Bu, atau dx. yang mana? Yang mana? Boleh dibantuin? Yang lain gimana? dx-nya? X 1 per 6X. DU. Du per 6x. du per 6x. Oh, dx sama dengan du per 6x ya.
Atau boleh seperti ini. Ini kan udah 6x ya. Ini kan 6x. Di sini kan ada 3x. Berapa kalinya 3x 6x itu? 2. 2. 2 kalinya ya. Berarti ini tuh kita bagi 2 gitu. Jadinya gimana kalau kita bagi 2? Atau dibagi 2 berarti kan ya DU per 2 gitu. DU per 2 sama dengan 3x, yang dx-nya kita pindahkan ke sana, ke sebelah atas. Nah, jadi integral ini kita ganti 3x kuadrat ditambah 7-nya jadi apa? Jadi U. Jadi U-nya pangkat Setengah. tengah. 3x dx-nya jadi apa? Ini kan ya? 3x dx-nya jadi apa? DU per 2. DU per 2. Nah, ini ada per 2. Per 2-nya boleh pindah ke depan dulu. Jadi setengah integral U pangkat setengah dikalikan dengan DU. Hasilnya apa? Setengah kali 2 per 3 U 2 per 3. pangkat 3 per 2. 2 per 3 teh dapat dari mana ya? 1 per setengah ditambah 1 1. Pak, 1 plus. Oke. Nah, seperti itu ya. 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ditambah dengan C. Atau jadi hasilnya berapa? 1 per 3. 1 per 3 U pangkat 3 per 2 ditambah C. Seperti itu ya. Contoh satu lagi ya. Untuk yang ada cosnya. Coba kita lihat yang nomor 11. Nomor 11 ini adalah integral cos pangkat 4 2x dikalikan dengan minus 2 sin 2x. Kalau nggak salah itu kan di soalnya itu Ibu tuh kirim PPT tuh ada 16 halaman ya. Sebenarnya soalnya itu kan cuma sampai halaman 12, tapi di halaman 13 sampai 16 itu tuh Ibu sudah memberikan petunjuk kan ya untuk setiap pengerjaan soalnya. Mana kalau yang disubstitusi itu Ibu sudah memberikan petunjuk mana yang substitusinya seperti itu kan ya. Yang nomor 11 yang dimisalkan apa ini? Cosnya. Yang dimisalkan adalah cosnya. Jadi nanti kalau misalkan ada sinus kosinus seperti ini, yang kita misalkan itu adalah yang pangkatnya bukan 1 ya. Yang pangkatnya bukan 1. Jadi bisa jadi pangkatnya itu lebih besar dari 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, 4, 5 gitu ya, 10, atau setengah, min setengah, atau ada akarnya, atau per akar gitu ya. Nah, itu yang kita misalkan. Yang di dalam akar itu atau yang di dalam kurung itu biasanya yang kita misalkannya seperti itu. Nah, jadi yang kita misalkan itu adalah, tapi jangan lupa si akarnya mah jangan dibawa-bawa. Pangkatnya jangan dibawa-bawa ya. Jadi yang kita misalkan itu adalah hanya fungsinya saja. Di sini U-nya adalah cos 2x karena yang cos 2x itu ada pangkat 4 kan ya. Nah, kita turunkan. U-nya kita turunkan. Jadi apa? Kalau kita turunkan jadi DU dx. Itu ya. Cos 2x-nya kita turunkan jadi apa? Min sin. Min sin? Min sin 2x kali 2. 2x. Oke. Min sin 2x kali 2x. Sebenarnya kan awalnya itu dari sini ya. Min sin 2x dikalikan dengan 2. Kan seperti itu. 2 itu dari mana? Turunan dari 2x-nya. Kan ya? Nah, atau DU dx-nya ini adalah min 2 sinus 2x. Jadi kita punya integral cos 2x-nya jadi apa? Cos 2x-nya jadi, jadi U karena ada pangkat 4 berarti pangkat 4. Nah, negatif sin 2x dx-nya jadi apa ini? Berarti kan ini DU sama dengan negatif 2 sin 2x, dx-nya pindah ke sini ya. dx, nah kan seperti itu. Jadi apa? DU. DU. Sehingga hasilnya adalah integral. Langsung ya, kita hasilnya apa?
U pangkat 5/5. U pangkat 5/5 ditambah dengan C. Oh iya, nanti jangan lupa yang U-nya dikembalikan lagi ke fungsi awalnya ya. Sama dengan U-nya adalah cos 2X, ininya pangkat 5 ya, per 5 ditambah C. Nah, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan ke parsial, kita ini dulu, kita lihat contoh yang di halaman terakhir, yang soal B, yang nomor berapa? Ada 5, 6, 7, 8, mau 5, 6, 7, 8. Yang nomor 10 sama 9 itu enggak pakai substitusi ya. Mau yang mana? 5, 6, 7, 8. Enam boleh, Bu. 6. Nomor 6. Ini integral min 3 sampai 3 dikalikan dengan 8T dikalikan dengan akar 7 ditambah 2T kuadrat dt. Nah, ini kalau ada integral tentu seperti ini berarti ada batasnya begitu ya. Ini boleh kita anggap sebagai integral tak tentu dulu, baru setelah kita dapat hasil integral fungsinya kita masukkan untuk nilai 3 dengan min 3-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung juga boleh, cuman jangan lupa si 3 dengan min 3-nya harus diganti dulu gitu. Jadi jangan lupa diganti ya. Nah, ini kan hampir sama dengan yang tadi ya, min 3 dari 3 8T, ini yang akarnya itu kita ganti dengan 7 ditambah 2T kuadrat pangkat setengah DT begitu ya. Jadi yang kita misalkan apa? 7 plus 2 T kuadrat. U-nya adalah 7 plus 2T kuadrat, maka DU-nya adalah 1/4T. DU-nya berapa? 4T ya? 4T. 4T. Diturunkan ya. 4T DT. Jangan lupa kalau di sana Iya, T berarti T lagi ya. Nah, di sini kan adanya 8T ya. Kali DT. Ini sedangkan ini adanya 4T. Supaya jadi 8T digimanain? Kali 2. Jadi 2DU sama dengan 8T DT ya. Sehingga ini kita punya integral dari min 3 sampai 3. Berarti kan U pangkat setengah dikali yang 8T-nya adalah 2 DU gitu ya. 2-nya boleh kita keluarkan dulu. 2 integral min 3 sampai 3 U pangkat setengah DU. Hasilnya apa? 2 Integral setengah pangkat U 2/3 2/3 U pangkat 3/2. U pangkat 3/2. Karena ini ada integral tentu ada batasnya, ini kita kasih batas dari min 3 sampai 3 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 2 dikalikan dengan, kita substitusikan U-nya dengan apa? 3 dikurangi dengan, kita substitusikan U-nya dengan min 3, seperti itu ya. Jadi 2/3-nya mau dikeluarin dulu boleh, kita keluarkan aja biar enggak ini ya. Jadi kalau dikeluarkan jadi berapa? 4/3 ya. 4/3 dikalikan dengan U-nya kita ganti dengan 3, jadinya 3 pangkat 3/2 dikurangi dengan min 3 pangkat 3/2. Sama dengan berapa?
4/3. 3 pangkat 3/2 berapa? Tiga pangkat 3/2. Berapa? Halo, terdengar suaranya? Halo? Udah Bu, bentar. A pangkat 3/2 itu artinya apa sih? 3 pangkat 3/2. Jadi 3 pangkat 3/2 itu berapa? 3/2. Akar 3 pangkat 2. Ini kalau A pangkat 3/2 itu sama dengan apa? 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2. Akar 3 ketukar. Akar A Oh iya, pangkat akar 3. Seperti itu ya? Iya. Jadi berapa? Ini berarti akar berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 27. 27. Dikurangi dengan akar oh iya. Sebentar. Ini tuh kan ini ya sebenarnya. Ini agak ini nih. Ini kita punya 7 ditambah 2 T kuadrat pangkat setengah. Kita harus melihat ini dulu. Ini tuh kan akar ya. Bentuknya akar ini akan 7 ditambah 2 T kuadrat. Ini akan terdefinisi kalau gimana? 7 ditambah 2 T kuadrat akan terdefinisi kalau yang bentuknya akar itu bilangan berakar akan terdefinisi kalau Positif. apanya yang positif? Hasil dari akar 7 tambah 7 ditambah 2 T kuadrat ini lebih besar dari 0 gitu ya? Atau di sini T-nya harus berapa berarti? Supaya dia harus lebih besar dari di sini T-nya sebentar. Oh iya, karena T-nya itu selalu positif. Nah, kan saya lupa ya. Ini nih. Saya juga jadi lupa. Jadi harusnya kita kembalikan dulu U-nya karena kan itu si akar 3 itu kepunyaan T ya, bukan kepunyaan U. Ini kita hapus. Kembalikan lagi dulu ke ininya, ke U-nya. Jadi 2, ini 4/3-nya kita keluarkan aja. 4/3. Si U-nya itu adalah, ini langsung aja ya saya akar gitu. U-nya itu tadi apa? 7 ditambah 2 T kuadrat ya? Pangkat 3 gitu ya, dari -3 sampai 3. Nah, seperti itu. Jadinya 4/3
Nah, ini kita masukkan T-nya dengan 3, jadi berapa? Akar 7 ditambah 2 kali 3 3 pangkat 2 2 pangkat 3 ya gitu dikurangi dengan akar 7 ditambah 2 kali min 3 min 3 pangkat 2 pangkat 2 3. jadinya pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 4/3 dikali dengan 7 ditambah 2 kali 3 pangkat 2. Jadi berapa? 25. 25. 25. Diakarkan aja dulu ya biar gampang. Berarti 20 akar dari 25 berapa? 5. 5 pangkat 3 berarti ya. 5 pangkat 3 dikurang dengan yang ini. Sama, Bu. Sama ya. Kalau sama berarti nantinya sama dengan 0 ya. Ya. Jadi berapa? Ini adalah 0. 0. Ada beberapa ini ya, ada beberapa fungsi, ada yang namanya fungsi, kalau nggak salah di ini juga Ibu sudah menuliskan, ada yang fungsi ganjil dan fungsi genap gitu ya. Dulu waktu kita bahas fungsi, ini sudah Ibu bahas, cuman kalau lebih jauh lagi ternyata kalau fungsi ganjil dan genap ini tuh ada ininya. Kalau untuk yang fungsi ganjil, ini kalau integral fx dx, ini dari min A sampai A, ini hasilnya itu akan, kalau fungsi ganjil, hasilnya jadi berapa? 0. 0. Kalau fungsinya fungsi genap, kalau yang genap, integral dari min A sampai A itu, ini sama dengan 2 kalinya ya. Dari 0 sampai A, fx dx, seperti itu. Dan yang ini, untuk fungsi 8t dikalikan dengan akar 7 ditambah 2t kuadrat, ini merupakan fungsi ganjil. Kenapa? Karena untuk setiap t berlaku, kita cek ya. Fx sama dengan 8t dikalikan dengan akar 7 ditambah 3t kuadrat, ini tuh merupakan fungsi ganjil. Ini ft ya harusnya. Ft. Fungsi ganjil. Kenapa? Sekarang kita coba negatif t-nya. Ini 8. Kalau ft ininya jadi 8t, berarti kalau negatif t, ini biar kelihatan. Negatif t. Negatif t gitu ya. Dikalikan dengan akar 7 ditambah 3 kali min t kuadrat. Nah, ini kan sama dengan negatif 8t dikalikan dengan akar 7 ditambah negatif 3t kuadrat. Jadi berapa? 7 plus 3 kuadrat. 3t kuadrat. Nah, ini kan sama dengan negatif, ini ya, 8t dikali akar 7 ditambah 3t kuadrat. Padahal 8t-nya itu sendiri ini adalah ft ya, negatif ft. Jadi ini adalah fungsi ganjil karena f dari min t sama dengan negatif ft, seperti itu. Tapi kalau fungsi genap jadinya nanti 2 kalinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Belum ada? Bu, berarti kalau
kita mengerjakannya seperti yang di bawah gimana, Bu? Boleh. Boleh. Jadi kalau kita tunjukkan dulu ya, Ya. FT-nya itu adalah fungsi ganjil. Karena FT-nya fungsi ganjil, jadi kita nggak usah cari integralnya, langsung hasilnya aja. Integral ini sama dengan 0 karena FT-nya adalah fungsi ganjil kayak gitu. Yang penting ditunjukkan aja FT-nya adalah fungsi ganjil atau Fx-nya adalah fungsi ganjil seperti itu. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah teknik integral parsial. Oh ya, Bu, maaf, ini belum di-record. Lupa, sebentar ya. Ini tuh karena kemarin ada ini ya, jadi settingannya berubah. Padahal biasanya saya suka setting dari awal, langsung record karena suka lupa. Gak apa-apa lah ya, yang itu kan sudah belajar, mudah-mudahan. Ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Nah, kita akan ke integral parsial. Untuk yang integral parsial ini sebenarnya dari ini ya, dari kalau kita punya dua buah fungsi gitu ya, U kali V ini diturunkan, ini hasilnya teh apa? Masih ingat? U kali V aksen. Ini duluan ya, U aksen V ditambah V aksen kali U. V aksen kali U, seperti itu. Makanya nanti ketika kita punya, ini kalau diintegralkan gitu ya, ini juga akan diintegralkan, ini juga akan diintegralkan. Sehingga ini kalau kita tukar posisinya, ini integral U aksen V, ini akan sama dengan integral dari ini kan pindah ya ke sebelah kanan, yang ininya integral V aksen U atau biasanya U devi ya untuk yang ininya, ya, biar enggak beda dengan yang sudah dipelajari. Seperti itu, boleh ini ya, yang V aksennya kita tuliskan sebagai devi, ini V du, atau ini sama dengan U kali V dikurangi dengan integral V kali du. Nah, seperti itu. Ini akan bisa kita gunakan. Sebenarnya untuk integral substitusi sama parsial itu agak mirip-mirip fungsinya itu. Mirip-miripnya di mana? Ada perkalian dua buah fungsi. Ya. Cuman bedanya apa? Kalau untuk yang integral substitusi, si perkalian fungsi yang satunya itu merupakan turunan dari yang lain. Sedangkan kalau yang parsial itu bukan turunannya. Atau kalau kita integral, kalau kita turunkan terus-menerus fungsinya salah satunya, itu hasil akhirnya itu akan jadi 0. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk membedakannya kita cek. Contohnya yang pertama integral 2x dikalikan dengan akar x kuadrat ditambah 5 dx. Nah, kita lihat ini perkalian. Ini perkalian untuk, ini ada dua buah perkalian ya.
Dua buah perkalian fungsi. Ada 2X, ada ini. Nah, kalau menurut saya sebaiknya kalian cek dulu. Kira-kira apakah ini salah satunya itu merupakan turunan dari yang lain atau enggak? Nah, kalau enggak berarti kemungkinan dia parsial begitu. Kalau misalkan bisa, ya berarti ini adalah substitusi. Nah, kira-kira ada enggak salah satu fungsi yang merupakan turunan dari yang lain atau kelipatan dari turunannya? Yang ini Ada. ada. Iya. Ya, berarti yang mana? Kalau kita misalkan U-nya adalah yang mana U-nya? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5, maka DU-nya itu adalah 2X. DX itu kan ya, ini merupakan yang satunya adalah fungsi utamanya, yang satunya turunan dari yang lain. Berarti ini menggunakan substitusi nanti teknik integrasinya. Seperti itu. Tapi kalau yang kedua, misalkan integral 2X dikalikan dengan kalau kalian punyanya seperti ini, X pangkat 3 min 1 dx. Nah, ini turunan dari yang lain enggak? Tidak. Tidak ya. Tapi jangan langsung integral substitusi atau parsial juga ya. Kita cek. Ini kalau dikalikan dulu bisa nggak? Kita kalikan dulu. Disederhanakan dulu fungsinya. Kita gabungkan 2X-nya itu dengan fungsi 3X pangkat 3 min 1 kita kalikan langsung. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, Jadi berapa? 2X Integral pangkat 2x pangkat 4 2X pangkat 4 min 2X min 2x min 2X dx. dx. Ini tinggal integral langsung. Berarti kan ya? Berarti kan ini langsung. Nah, rata-rata biasanya itu kalau yang substitusi atau parsial itu yang jenis fungsinya itu agak berbeda. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Contohnya integral ininya 2X terus kalau yang ini sin 2X dx. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ini apakah ini kan fungsinya itu jadi 2 seperti ini ya. Kita lihat apakah 2X ini merupakan turunan dari sin 2X atau turunan dari 2X? bukan. Bukan. Bisa diintegralkan langsung? Ingat, fungsi perkalian itu nggak boleh diintegralkan langsung, ya. Jadi nggak boleh mengintegralkan yang satu diintegralkan, yang satu diintegralkan, nanti hasilnya dikalikan. Nah, berbeda dengan karena kan untuk yang turunan juga sama ya, tidak diturunkan, satu diturunkan, hasilnya dikalikan. Nah, kalau turunan aja nggak bisa seperti itu ya berarti sama untuk integral juga nggak bisa langsung. Nah, karena ini bukan turunan, yang satunya itu bukan turunan dari yang lain, maka berarti ini adalah integralnya itu integral parsial. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita cek mana yang menjadi U, mana yang menjadi devi. Ciri-cirinya apa? Yang menjadi U, kalau kita turunkan terus-menerus, itu hasilnya akan jadi 0. Yang devinya yang mana ya? Berarti sisanya. Kira-kira yang mana yang kita turunkan terus-menerus hasilnya jadi 0? 2x. Yang 2X. Di sini berarti sinus 2X dx gitu ya. Nah, caranya itu gimana? Sebenarnya itu udah ada rumusnya, boleh silahkan kalian pakai. Tapi bisa aja dengan cara, kalau waktu SMA mungkin kalian masih ingat seperti ini, U-nya itu adalah 2X, ini devinya adalah sinus 2X dx gitu ya. Nanti yang U-nya kita turunkan terus-menerus. 2X diturunkan jadi apa? 2. 2 2 diturunkan
No. 0. Sin 2x dx diintegralkan. Jadi yang ini diturunkan. Turunkan. Yang dx-nya ini kita integralkan. Sinus 2x diintegralkan jadi Min cos. min cos Min cos. 2x ya. Tapi jangan lupa ada apanya. Karena ini adalah 2x, jadi di sininya harus per 2 ya. Ada per 2-nya. Terus kita integralkan lagi sampai rata dengan 0 ya, sampai rata dengan 0. Kita integralkan lagi. Min cos diturunkan jadi Min sin. minus sin 2x lagi dibagi dengan 4. harusnya dibagi dengan 2, tapi karena ini ada dikali 2 jadi 4 ya gitu. Jadi ada ininya 2 4. Nanti kalau diturunkan lagi jadi pernya jadi 8. Terus sampai sejajar dengan 0. Setelah itu ini kita kalikan ke sini, yang ini kita kalikan ke sini. Terus kita kasih tanda. Yang ini plus, yang ini minus. Kalau terus panjang plus lagi, terus minus lagi gitu selang-seling ya. Sehingga nanti integral 2x dikalikan dengan sinus 2x dx ini adalah hasilnya 2x kita kalikan dengan yang ini. 2x dikali, ini 1/2 ya, negatif 1/2 cos 2x. Terus ini ada negatif, berarti dikurang dengan 2 ya, 2 kali yang ini kali negatif sinus 2x/4. Jangan lupa di sini plus c. Nah, tinggal kita jumlahkan 2x dikali setengah jadi berapa? X. Jadi x ya, ada minus jadi minus x cos 2x. Yang 4 sama 2 sama 4 disederhanakan jadi berapa? Min sin 2x/2. Nah, ini ada minus, di sini juga ada minus. Jadi plus ya. Ini saya angkat lagi tandanya. Jadi plus 1/2 sinus 2x plus c. Nah, seperti itu. Ini caranya untuk yang parsial. Coba kalau yang ini. Ada nggak suatu fungsi yang merupakan turunan dari fungsi yang lain? Dua x dikalikan dengan sin x kuadrat. Hasilnya apa? Ada nggak yang menjadi turunan? Dua X-nya ya, Bu. 2x turunan dari yang mana? Kan saat sin X kuadratnya diturunkan itu cos X kuadrat kali 2X. Tapi cosnya kan nggak ada. Nah, Tapi 2x itu turunan dari apa? X kuadrat. Kalau kita misalkan U-nya adalah x kuadrat, maka DU-nya apa?
DU-nya adalah 2x 2x dx. Nah, berarti ini kan 2x dx ya. Ini tuh berarti dia ada turunannya. Berarti kemungkinan dia pakai substitusi saja. Coba kita coba. Berarti sinus x kuadratnya kita ganti jadi, kita ganti dengan apa? U. 2x dx-nya kita ganti dengan DU. U. Ini bisa diintegralkan nggak? bisa. Bisa, Bu. Jadi apa? Min cos U. Seperti itu ya. Berarti yang ini adalah substitusi. Gitu. Jadi apakah dia bisa merupakan turunan dari yang lainnya atau enggak? Kalau misalkan kalian salah ya, ternyata kan turunan dari sini ada cosnya, ini mah enggak ada. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan pakai parsial, menggunakan parsial. Sekarang U-nya adalah 2x. Maka kan mau nggak mau devinya itu adalah sinus x kuadrat dx. U-nya betul, kita turunkan terus-menerus, ini jadi 0. Tapi kalau sinus x kuadrat dx, bisa nggak langsung kita integralkan? Tidak, Bu. Ini nggak bisa. Nah, berarti nggak bisa pakai parsial, seperti itu ya. Nah, jadi kalian nanti mengerjakan soal integral ini, 1 integral biasa, 2 integral substitusi, yang ketiga integral parsial. Selain itu udah nggak usah dipikirkan lagi cara yang lain, 2 itu aja, seperti itu ya. Tinggal dipikirkan apakah ini merupakan integral substitusi, apakah integral parsial, kayak gitu. Oke. Tadi yang pertama, ini saya nggak akan banyak-banyak ya untuk ininya, si materinya integral 2x sinus x kuadrat dx. Nanti ini diselesaikan pakai apa? Tadi yang ini? Substitusi, Bu. Pakai substitusi. Kemudian yang kedua, integral x kuadrat coba kita lihat yang nomor 2 ini. Ada nggak turunan fungsi yang merupakan turunan dari yang lain? Ini kita ini dulu ya untuk yang tadi integral contoh integral e pangkat 2x ditambah 1 dx. Nah, ini kan yang kita punya itu adalah integral e pangkat x dx. Ini tuh sama dengan apa? E pangkat x ditambah c, kan seperti itu. Sehingga ini tuh kan nggak bisa diintegralkan langsung, makanya harus kita misalkan. Kita misalkan U-nya adalah 2x ditambah 1, maka DU-nya jadi apa? 2dx. 2dx atau dx itu adalah setengah du gitu ya. Sehingga ini integral e pangkat u kan ya dikalikan dengan dx-nya adalah setengah
DU. Nah, ini sama dengan setengah yang kita keluarkan, integral setengah E pangkat U DU. Jadi berapa? Setengah pangkat 4 Setengah plus E C. pangkat U plus C. Oh, Bukan 4. Jadi setengah E pangkat U-nya kita kembalikan lagi. 2X plus 1 plus C. Atau sebenarnya kalau kita ini kan ya integral E pangkat AX ditambah B dx, ini tuh nantinya itu akan sama dengan 1 per A dikalikan dengan E pangkat AX plus B ditambah C. Jadi akan ada 1 per A-nya seperti halnya integral sinus AX ditambah B dx. Nanti kalian akan punya ini negatif 1 per A cos AX ditambah B, seperti itu ya. Nah, ada pernya kalau pangkatnya sama dengan 1. Coba kita kembali lagi sekarang ke sini. Kira-kira ini nomor 2 dengan nomor 3 ya. Ini hampir mirip. Soalnya mirip. Perbedaannya saya tukar posisi. Yang ini menggunakan apa kira-kira tebakannya? Yang satu substitusi, yang satu parsial. Kira-kira mana substitusi, mana parsial? Coba, yang mana kira-kira? I kelima? Iya, Bu. Kira-kira mana yang substitusi, mana yang parsial? Antara nomor 2 dan 3, Bu. Barusan putus-putus, Bu. Maaf. Oh gitu. Ya kita tanya yang lain aja. Karina? Kalau Karina? Iya, Bu. Yang mana kira-kira? Antara yang 2 kayaknya. Yang 2 yang mana? Yang 2. Yang 2 apa? Substitusi. Yang 2 substitusi, yang 3 parsial gitu ya. Sudah presensi belum? Sudah pada presensi belum? Belum. Oke, sekalian ya. Coba kalian tuliskan menurut kalian mana yang substitusi, mana yang parsial. Untuk presensinya dituliskan seperti itu. Jadi misalkan nanti 2 substitusi, 3 parsial gitu menuliskannya untuk presensinya. Ayo ditunggu ya, Ibu tunggu. Ini baru ada. Ini tuh dipanggilnya siapa? Ibu lihat gambarnya perempuan kan ya? Wijoyo Raharjo. Ini dipanggilnya siapa nih? Nama panggilannya siapa? Iya, Bu. Saya, Bu.
Laki-laki ya? Laki-laki, Bu. Maaf. Kenapa tadi perasaan waktu itu pernah lihat perempuan atau siapa ya? Wijoyo. Baru ada Wijoyo aja, yang lain? Coba dituliskan jawabannya. Sekalian presensi ya. Oke, rata-rata jawabnya yang kedua adalah parsial, yang ketiga substitusi. Silakan diteruskan ya, yang belum presensi dituliskan. Jadi untuk yang nomor 2 ini itu memang betul ya, parsial ya. Jadi yang ini U-nya apa? Yang jadi U-nya X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Devi-nya E pangkat 2X dx. E pangkat 2X dx. Yang ini adalah substitusi, yang jadi U-nya X kuadrat. X kuadrat. Kalau ini harus cari DU-nya ya. DU-nya apa? 2X dx. 2X dx ya. Nah, ini coba dicari ya. Ini pakai kalian gunakan parsial, integral parsial. Ini boleh ketukar. Mau U-nya yang E pangkat X atau U-nya yang cos X, boleh silahkan. Satu lagi integral. Kalau yang nomor 5, kira-kira pakai apa? Substitusi. Pakai substitusi ya. Yang menjadi U-nya apa? Sin 2X. Sin 2X. Sin pangkat 3 2X. Baik. Ada pangkatnya? Enggak, Bu. Integral
Kalau yang ini gimana? Substitusi. Substitusi ya. Ya. U-nya 3x kuadrat plus 2x plus 1. 3x kuadrat plus 2x plus 1. kalau ini kalau yang ini pakai apa? Bisa pakai substitusi? Masih ada orang? Halo? Saya nggak sendirian kan? Atau udah pada kemana ini? Oh masih ada. Kirain teh udah nggak ada. Pakai apa nih kira-kira? Apakah perlu pakai substitusi atau parsial? Parsial. Pakai parsial. Kalau pakai parsial, yang mana U-nya, yang mana devinya? U-nya 2x. U-nya adalah 2x. Oke. Tapi di sini sebenarnya U-nya itu 2x-nya itu pangkat berapa sih ini tuh? Di pangkat setengah ya, Bu. Pangkat setengah? Min 1. Min 1. Pangkat min 1 ya. Nah, kira-kira kalau pangkat min 1 nanti kalau di U-nya adalah 2x pangkat min 1 berarti kan ya, karena dia ada di bawah. Ini kalau kita integralkan terus-menerus kira-kira bakalan jadi 0 nggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Berarti yang mana U-nya? X kuadrat tambah 5 tambah 1 berarti, Bu. Nah, berarti itu ya. Tapi
Itu ini boleh pakai parsial, tapi yang jadi U-nya itu adalah ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Nanti yang jadi devinya itu adalah, cuman ini agak ribet ya, karena dia itu kan 2X pangkat min 1. Nah, karena nanti kita harus mengintegralkan ln, seperti itu. Ini kan kalau diintegralkan jadi ln ya, terus nanti kita harus mengintegralkan lagi. Nah, ln diintegralkan lagi. Nah, itu agak sedikit ribet. Kira-kira kalau tidak pakai parsial, bisa nggak pakai substitusi? Bisa. Bentar lagi, Pak. Ini aja. Apa itu? Itu dulu. Bentar ya. Bentar, Pak. Oke, kira-kira bisa nggak pakai tanpa substitusi, tanpa parsial? Kalau pakai substitusi kira-kira bisa nggak? Bisa tanpa substitusi? Tanpa parsial? Pakai substitusi bisa? Atau ada cara yang lebih mudah? Aldi? Ya, Bu. Aldi, bisa tanpa substitusi, tanpa parsial? Kira-kira pakai apa? Baru? Ya Bu. Tadi sinyalnya kurang bagus. Oh, kurang bagus. Eka? Bisa nggak kira-kira tanpa ini? Bisa dikerjakan langsung nggak, Eka? Diki? Kalau langsung, ya setengahnya dikeluarkan dulu. Habis itu? Dipecah. Dipecah jadi? Jadi integral X kuadrat ditambah Integral
ditambah 5x plus 1 per x dx. habis itu Terus semuanya dibagi x. tinggal dibagi x ya. Semuanya kita bagi x jadi berapa? X tambah 5 X ditambah 5 tambah 1 per x ditambah 1 per x dx. dx. Tinggal diintegralkan seperti biasa ya, tidak usah pakai substitusi atau tidak usah pakai parsial. Jadi nanti sebelum kalian memutuskan untuk substitusi atau parsial, bisa disederhanakan dulu nggak fungsinya supaya bisa diintegralkan langsung. Kalau misalkan nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus pakai substitusi atau parsial seperti itu ya. Nah nanti ini silakan dikerjakan ya 7 nomor ini. Silakan diskusi, tapi nanti dikerjakannya, dikirimkannya sendiri-sendiri ya untuk ininya. Nanti nama tugasnya ini integral 2. 1, 2, 3. Integral 3 aja. Ya, tugasnya adalah integral 3. Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Kalau materi sampai UAS tuh sampai ini atau masih ada lagi? Ada satu lagi tentang menghitung luas. Tentang menghitung luas. Tapi nanti mungkin setelah lebaran aja ya ininya kita bahasnya. Jadi nanti untuk UAS itu turunan, integral, sama menghitung luas dengan menggunakan integral. Saya tidak akan sampai ke volume untuk ininya, untuk implementasi integralnya, untuk implementasi integralnya. Jadi mungkin hanya sampai luas, atau mungkin kalau ini nanti diperkenalkan sedikit seperti itu. Jadi 3 ya materinya, turunan, integral, sama menghitung itu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada nggak? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Masih ada waktu 45 menit lagi, silakan digunakan untuk diskusi. Nah, untuk pengerjaan soalnya sebenarnya saya tidak menargetkan harus hari ini, tapi kalau bisa dikerjakan hari ini, silakan dikerjakan hari ini sampai jam berapapun gitu ya, dikumpulkan agar nanti minggu depan kan lebaran ya. Nggak mungkin ngumpulin tugas kan. Nah, jadi dikerjakan sekarang aja, diselesaikan mumpung sebelum kalian nanti lebaran begitu ya. Dan Ibu juga mungkin ini ya, mohon maaf apabila ada selama kita kuliah ataupun bukan kuliah ya, aktivitas kita di luar perkuliahan, Ibu pernah ada salah atau pernah ada yang tersinggung oleh Ibu mohon maaf, mohon dimaafkan. Begitu juga kalau misalkan dari kalian ada yang ini Ibu sudah memaafkan, seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti Ibu kirimkan catatannya di ini ya, di grup. Terima kasih. Assalamualaikum.